Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami kelompok 6 yang beranggotakan Anis Aprilia, Milhatin Niswah, Yuliati, dan Putri Setiawati akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Alat Peraga dalam Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Oke, langsung saja. Untuk pemaparannya akan dijelaskan oleh rekan saya, Putri Setiawati. Alat peraga dalam pembelajaran IPA. Pengertian alat peraga. Alat peraga adalah media alat bantu pembelajaran dan segala macam benda yang digunakan untuk memperagakan materi pelajaran. Alat peraga di sini mengandung pengertian bahwa segala sesuatu yang masih bersifat abstrak kemudian dikonkretkan dengan menggunakan alat agar dapat dijangkau dengan pikiran yang sederhana dan dapat dilihat, dipandang, dan dirasakan. Dengan demikian, alat peraga lebih khusus dari media dan teknologi pembelajaran karena berfungsi untuk memperagakan materi pelajaran yang bersifat abstrak. Alat peraga merupakan salah satu komponen penentu efektivitas belajar. Pembelajaran menggunakan alat peraga berarti mengoptimalkan fungsi seluruh panca indera untuk meningkatkan efektivitas siswa belajar dengan mendengar, melihat, meraba, dan menggunakan pikirannya secara logis dan realistis. Adapun kriteria menggunakan alat peraga sangat bergantung pada tujuan atau objek, materi pelajaran, strategi belajar mengajar, kondisi, dan siswa itu sendiri. B. Tujuan penggunaan alat peraga. Tujuan atau fungsi dari alat peraga yakni 1. Untuk membangkitkan minat siswa, 2. Menyajikan materi ke dalam bentuk yang lebih konkret, 3. Menyadari adanya hubungan antara pembelajaran dengan benda-benda di sekitarnya, 4. Memungkinkan konsep-konsep abstrak yang disajikan dalam bentuk konkret, 5. Sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif, dan untuk mempercepat proses pembelajaran atau menangkap pengertian. Nilai-nilai penggunaan alat peraga dalam proses pembelajaran diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Dapat mengurangi terjadinya verbalisme. 2. Dapat memperbesar minat dan perhatian siswa. 3. Hasil belajar bertambah mantap. 4. Memberikan pengalaman yang nyata dan dapat menumbuh kegiatan berusaha sendiri pada setiap siswa. Dan 5. Membantu berkembangnya efisiensi dan pengalaman belajar yang lebih sempurna. C. Manfaat alat peraga. Adapun beberapa manfaat penggunaan alat peraga bagi siswa diantaranya adalah memusatkan perhatian siswa, menarik minat siswa untuk belajar, mempermudah penguasaan materi pembelajaran, merangsang daya pikir dan nalar siswa, serta meningkatkan daya imajinasi dan kreativitas siswa. Sedangkan bagi guru manfaatnya adalah sebagai berikut: mempermudah penyampaian materi pelajaran yang bersifat abstrak, memperluas cakupan materi pelajaran, mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran, dan menciptakan suasana pembelajaran kondusif. D. Mendesain alat peraga di SD atau MI. Mendesain alat peraga IPA di SD meliputi merancang, memilih, dan membuat alat peraga IPA yang sesuai untuk mengajarkan suatu konsep, prinsip, dan dari teori IPA di SD. Sarana utama dari menganalisis materi IPA adalah 1. Terjabarnya tema atau materi pokok atau pokok bahasan. Yang kedua, terpilihnya pendekatan dan metode yang efektif dan efisien. Yang ketiga, terpilihnya alat peraga atau sarana pembelajaran yang tepat atau cocok. Dan yang keempat, terjadinya alokasi yang sesuai. Dalam menganalisis tersebut, perlu dikembangkan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Metode dan pendekatan seperti apa yang sesuai? Lalu apakah diperlukan alat peraga? Bagaimana pengelolaan kelas bila mengerjakan metode percobaan? Dan bagaimana cara mendesain alat peraga? Dalam mendesain alat peraga, perlu memperhatikan konsep yang mendasari kegunaan alat atau prinsip kerja alat tersebut. Ada 3 kelayakan untuk memilih alat peraga yang baik. Yang pertama, kelayakan praktis, yang kedua, kelayakan teknis atau pedagogis, dan yang ketiga, kelayakan biaya.
Contoh alat peraga pada pelajaran IPA, standar konvertasi, yaitu mengidentifikasi fungsi organ tubuh manusia dan hewan. Kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi fungsi organ pernapasan manusia. Mata pelajaran tentunya IPA, kelas 5, semester gasal atau 1. Kemudian yang selanjutnya dilakukan, jenis alat peraga yang dapat dipergunakan, yaitu kami coba buat model pernafasan pada manusia. Tujuannya untuk mengetahui proses pernafasan manusia yang diajarkan pada materi pembelajaran tentang sistem pernafasan pada manusia di kelas 5 SD semester 1, di mana alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu 1. Botol bekas air mineral, yang kedua 2 sedotan plastik bekas, yang ketiga sumbat dari plastik, yang keempat korek api, yang kelima karet gelang, yang keenam solasi ban atau lakban, yang ketujuh 3 buah balon karet. Kemudian prosedur pembuatan dan cara kerja alat peraga. Prosedur pembuatan alat peraga. Adapun prosedur atau cara pembuatan alat peraga model pernapasan pada manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, sediakan alat dan bahan yang dibutuhkan, yang telah disebutkan tadi. Kemudian, gunting bagian bawah botol bekas air mineral sesuai yang diinginkan atau kurang lebih sekitar 1/4 bagian dari botol tersebut. Yang ketiga, buat pipa bercabang 3 dari sedotan plastik. Kemudian, sumbat kedua cabang pipa menggunakan balon karet yang kemudian diikat oleh karet gelang supaya tidak terlepas atau salah satu cabang sebagai tempat keluar masuk udara. Kemudian, tinggal 1 balon yang tersisa dan gunting balon karet tersebut di bagian mulutnya. Masukkan pipa cabang yang sudah disumbat oleh balon ke dalam botol bekas yang telah digunting, di mana salah satu pipa yang tidak disumbat diletakkan menjorok ke atas atau ke bagian mulut botol. Lalu, tutup bagian atas botol dengan sumbat plastik yang telah diberi lubang, agar pipa yang menjorok ke mulut botol bisa keluar sebagai jalan masuk udara. Lalu, tutup bagian bawah botol dengan balon karet yang telah dipotong bagian mulutnya. Kemudian, ikat menggunakan karet atau lakban atau solasi ban. Yang terakhir, jika sudah rapat, alat peraga sudah siap untuk digunakan. Terima kasih, semoga materi yang dipelajari bisa bermanfaat bagi kita semua.